Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, bertemu lagi dengan saya Sultan Abu Wafda. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bulan yang suci yang Allah berkahi, yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan insyaallah kita akan membahas dengan pembahasan yang baru. Apakah itu? Yuk simak yang berikut ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab yang berjudul Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibhu fit Ta'lim. Rasul sang guru dan metode-metode Rasulullah dalam mengajar. Ya, kitab yang membahas tentang bagaimana cara Rasulullah mengajar para sahabatnya sehingga sahabat-sahabatnya itu menjadi generasi terbaik sepanjang zaman. Tidak hanya di zaman Rasulullah tapi juga dari zaman terdahulu sampai sekarang ini. Sahabat atau murid-murid Rasulullah adalah orang atau generasi terbaik sepanjang zaman. Kitab ini dikarang oleh ulama besar Suriah dan beliau juga salah satu pendiri Universitas Muhammad Ibn Saud yang ada di Arab Saudi. Beliau adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya juga, teman-teman bisa cari kitabnya. Judulnya Muhammad Sang Guru, Menyibak Rahasia Cara Mengajar Rasulullah. Insyaallah di kitab ini ada 40 metode Rasulullah dalam mengajar yang insyaallah bisa sangat berguna sekali bagi para guru maupun orang tua dan semua pendidik. Apalagi sekarang ketika masa wabah ini, semua anak diliburkan dari sekolahnya, mereka belajar di rumah, maka sudah sepatutnya bagi orang tua atau kakaknya atau walinya untuk mengajarkan bagaimana mengajar pelajaran yang ada di sekolah bisa diajarkan di rumah. Insya Allah dengan metode-metode ini bisa diterapkan di rumah ayah bunda masing-masing atau para guru ketika sedang mengajar. Ketika kita ditanya tentang siapakah tokoh pendidikan, maka kita akan menjawab mungkin salah satu ulama di Islam atau bahkan tokoh orang Barat sebagai tokoh pendidikan atau tokoh dalam negeri di Indonesia sebagai tokoh pendidikan. Padahal teman-teman, sebenarnya tokoh pendidikan yang paling baik dan paling sempurna pengajarannya adalah Rasulullah. Dan ini belum banyak diketahui orang. Padahal ada dalil Al-Quran dan hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang guru. Dalil Al-Quran bahwa Rasulullah adalah seorang guru terdapat dalam surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Rasul tugasnya apa? Selain diutus untuk menyampaikan wahyu, mensucikan orang-orang, kemudian menyampaikan hikmah, Rasul juga diutus sebagai muallim, seorang guru yang mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Kemudian dalam hadis
riwayat Muslim dalam kitab sahihnya bab perceraian. Saya bacakan terjemahannya. Melewatkan bahwa proses yang dilakukan Nabi SAW dalam memilih istri-istrinya. Perempuan pertama yang dia pilih adalah Aisyah, dan Aisyah pun menginginkannya. Mengetahui hal itu, Aisyah meminta agar Rasulullah tidak memberitahu istri-istri lainnya. Rasul pun menjawab, Inna Allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang guru dan pemberi kemudahan. Walakin ba'athani mu'alliman. Dia Rasul itu diutus sebagai seorang guru. Kemudian di hadis lain riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, hadisnya panjang, syahidnya adalah wa innama bu'ithu mu'alliman. Di akhir Rasulullah menyebutkan bahwa sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Dari sini sudah jelas bahwasanya Rasulullah itu diutus sebagai seorang guru terbaik bagi umatnya, bahkan terbaik bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Baik teman-teman sahabat ngaji, insyaallah kita akan masuki metode Rasulullah dalam mengajar. Kita akan menggali bagaimana Rasulullah mengajar itu. Yang pertama adalah metodenya dengan keteladanan dan akhlak mulia. Ya, Rasulullah mengajar dengan keteladanan beliau, perilaku beliau, dan akhlak beliau yang sangat mulia. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi saudara-saudara, bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah, hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswah, teladan yang sangat baik. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa metode mengajar dengan tindakan atau praktek langsung itu lebih besar efeknya daripada hanya sekedar teori semata. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia dalam mengajar, yaitu dengan mempraktekkan langsung, melihat. Anak kita bisa langsung melihat dan langsung mencontohkan apa yang kita lakukan. Dan ini terbukti bahwa dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy, Nabi tidak jadi umrah saat itu, dan sahabat sangat kecewa sekali. Padahal para sahabat sudah siap untuk perang, tapi Rasulullah mengalah dan melakukan perjanjian Hudaybiyah yang sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi muslimin. Tapi sebagian kaum muslimin tidak mengetahui maksud Rasulullah, akhirnya mereka sangat kecewa. Ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk bertahalul, mencukur dan menyembelih hewan kurban mereka hanya terdiam. Akhirnya Rasul pun masuk ke tendanya istri beliau yang saat itu dibawa adalah Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menyarankan kepada Rasulullah, wahai Rasul, lebih baik engkau yang mencontohkan lebih dahulu. Engkau keluar tanpa menyapa siapa-siapa, tanpa bicara apa-apa, langsung ke tukang cukurmu, cukurlah rambutmu, tahalul, kemudian sembelihlah hewan kurbanmu. Atas saran jadi istrinya beliau Ummu Salamah, maka Rasulullah langsung keluar dan mempraktekkan itu. Rasul langsung minta tukang cukur untuk mencukur rambutnya, dan beliau langsung menyembelih hewan kurbannya. Dan apa yang terjadi? Terjadi adalah para sahabat langsung mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang Rasulullah contohkan kepada mereka, yaitu mereka saling tahalul, mencukur rambut mereka, dan saling langsung menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Bahkan dikatakan mereka hampir saling membunuh saking semangatnya dalam mencukur temannya. Itu membuktikan bahwa metode praktek langsung atau teladan yang dilakukan Rasulullah langsung itu sangat bermanfaat. Dan sahabat mulia Amr bin Aus radhiyallahu anhu pernah menceritakan bagaimana sosok Nabi Muhammad itu kepada Raja Jolanda, Raja Oman. Beliau bercerita bahwa
beliau sungguh tidak menyuruh melakukan kebaikan kecuali dia orang pertama yang melakukannya. Nabi orang pertama yang melakukannya. Sebaliknya, beliau tidak melarang perbuatan tercela kecuali dia orang pertama yang meninggalkannya. Ini contoh pemimpin yang sangat dikagumi oleh kaumnya. Beliau seorang pemenang tetapi tidak sombong. Dan meskipun kalah, beliau tidak mengucapkan kata-kata tercela. Beliau selalu menepati kesepakatan dan memenuhi janji. Dan aku bersaksi bahwa beliau benar-benar adalah seorang nabi. Itu kesaksian dari Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Dan metode berikutnya terdapat dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang teman-teman. Saya akan mengambil intinya saja. Intinya adalah makna hadisnya adalah bahwa ketika Rasulullah masuk masjid dan mendapati ada dahak yang menempel di arah kiblat masjid. Dalam masjid ada pohon kurma dan di situ ada dahak menempel. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengambil dahan pohon kurma, kemudian menggosok-gosok dahak itu sampai hilang. Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengambil wanginan. Kemudian wangi itu Rasul oleskan ke bekas dahak itu. Bayangkan teman-teman, dahak yang sangat menjijikan yang orang pun enggan untuk membersihkannya, Rasul sendiri yang mengambil itu. Bayangkan seorang pemimpin umat, seorang guru besar, beliau langsung yang mencontohkan untuk membersihkan dahak itu. Masya Allah. Dan ini termasuk metode yang sangat berharga bagi para sahabat, hingga mereka pun berlomba-lomba untuk melakukan kebersihan, termasuk larangan membuang dahak atau ludah di arah kiblat maupun di dalam masjid. Maka mereka setelah itu mereka tidak ada lagi yang membuang dahak atau meludah kecuali di tempat-tempat yang sudah Rasulullah ajarkan. Berikutnya adalah hadis kedua yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dalam Sahih Muslim bahwa Sulaiman bin Buraidah pernah berkata, ada seorang lelaki datang dan bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, bagaimana waktu sholat itu? Kapan waktu sholat itu? Maka Rasul menjawab apa? Tidak menjelaskan ke sana ke sini, tapi beliau langsung minta, saudara, sholatlah bersama kami selama 2 hari ini. Dan di 2 hari itu Rasul contohkan. Di hari pertama Rasul sholat di awal-awal waktu, di semua waktu sholat dia dicontohkan di awal waktu. Kemudian hari berikutnya beliau contohkan sholat di akhir-akhir waktu itu. Kemudian di hari kedua Rasulullah bertanya, mana laki yang bertanya tentang waktu sholat kemarin? Saya, wahai Rasulullah. Maka Rasul pun bersabda, waktu sholat saudara itu di antara waktu-waktu yang telah saudara lihat. Jadi waktu yang kemarin itu di awal waktu dan hari ini di akhir waktu. Nah, waktu sholat adalah itu, di awal waktu sampai akhir waktu ini. Jadi Rasul tidak menjelaskan panjang lebar dan lain, tapi langsung meminta praktek langsung, ayo sholat bersama kamu. Dan itu bisa ayah bunda atau sahabat guru lakukan untuk mengajar. Begitu pula di hadis-hadis tentang bagaimana cara berwudu. Kebaikan Rasulullah langsung mencontohkan langsung dan menyuruh sahabatnya untuk melihat bagaimana Rasul dalam berwudu, dan Rasul bilang ini adalah cara wudu yang benar, ikutilah ini. Seperti itu teman-teman. Sampai-sampai terakhir di sini sebutkan ada hadis tentang seorang anak yang sedang menguliti kambing. Kemudian Rasulullah datang, kemudian Rasulullah bilang, menyingkirlah sebentar nak, ku ajari caranya. Nabi lalu memasukkan tangannya di sela-sela kulit kambing dan daging, kemudian diajarin bagaimana menguliti yang benar. Dan itulah metode Rasulullah yang sangat mulia dan sangat bermanfaat bagi kita semua, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ayah atau sebagai guru atau sebagai kakak pun mencontohkan yang terbaik bagi adiknya. Dan perlu dibalikan oleh sahabat ngaji semua bahwa
Kadang sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi bisa terajarkan. Iya, anak-anak itu sangat suka sekali untuk mencontoh. Kalau contoh yang baik, dia akan menjadi baik. Kalau contohnya buruk, dia akan mengikuti keburukan itu. Jadi jangan sampai kita tidak sengaja melakukan keburukan dan itu dilihat oleh anak kita atau adik kita, maka itu akan diikuti olehnya. Dan itu menjadi contoh yang buruk. Tapi kalau kita menjadi pelaku atau teladan yang terbaik bagi anak kita atau adik kita atau anak murid kita, dan itu bisa dicontoh oleh mereka, dan itu akan lebih mudah untuk dicontoh mereka karena kita sudah mencontohkannya sendiri. Itu teman-teman, itu metode yang pertama, metode tentang keteladanan dan akhlak mulia Rasulullah dalam mengajar. Insyaallah di hari-hari berikutnya kita akan membahas metode-metode setelahnya. Ada 4 metode. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa bahas 40 metode ini dan kita bisa langsung praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, saya tutup dengan suatu perkataan sahabat yang menceritakan bagaimana sosok Rasulullah itu. Beliau bilang Rasulullah adalah orang yang senantiasa bersedih, selalu berpikir, tidak mengenal lelah, tenang, tidak berbicara kecuali yang perlu, memulai dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah, berbicara dengan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat namun padat isinya. Perkataannya rinci, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itulah Rasulullah SAW, dan itu bisa kita ikuti teman-teman, sahabat ngaji, dalam mengajar anak-anak kita atau murid-murid kita atau adik-adik kita. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Ngaji Pendidikan Anak dengan cara subscribe, like dan share ke teman-teman terdekat Anda supaya mereka mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.